Dari keping yang tidak penting menjadi sangat penting. Semasa Peduli Sosial merupakan program kerja dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Bojonegoro sejak periode 2021-2022. Program kerja ini dilakukan dengan cara mengumpulkan donasi Rp500 setiap harinya. Uang yang telah terkumpul akan direkap oleh panitia yang bertugas. Hasil dari semasa Peduli Sosial akan disetorkan melalui bank. Pada periode 2021-2022, uang yang telah terkumpul dari semasa Peduli Sosial berhasil menyumbangkan 2 buah kursi roda dan sembako. Perjalanan mau menuju ke Sido Bandung, Kecamatan Balen dalam rangka untuk merealisasikan program OSIS Bedah Rumah di Kecamatan Balen. Tak hanya berhenti di situ saja, program kerja semasa Peduli Sosial berhasil melaksanakan bedah rumah pada periode 2022-2023 yang telah dilaksanakan beberapa kali survei dan berlabuh pada kediaman Bapak Sangun, Sido Bandung, Kecamatan Balen. Alhamdulillah sudah nyampe ke TKP di Desa Sido Bandung. Setelahnya, program kerja semasa Peduli Sosial masih berlanjut hingga kini. Pada November 2023 lalu, OSIS MPK bersama dengan pihak sekolah, Waka Kesiswaan, dan Bapak Ibu Pembina berhasil melakukan aksi semasa berbagi air bersih yang dilaksanakan selama 4 hari di kecamatan yang berbeda. Program kerja ini dilaksanakan pada musim kemarau guna membantu masyarakat yang kesulitan menemukan air bersih. Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa evaluasi. Yang awalnya, program kerja ini hanya bermanfaat dalam skala kecil dan perseorangan pada saat berdonasi kursi roda, dilanjut dengan manfaat dalam skala besar dan perseorangan pada saat bedah rumah, dan disambung dengan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat dalam skala besar dengan jangka waktu sementara. Sehingga evaluasi dari berbagai kegiatan tersebut, sekolah, Waka Kesiswaan, dan pembina yang berkolaborasi dengan anggota OSIS MPK menemukan program kerja Sumur Bor yang rencananya akan dilaksanakan di Desa Alasgung, Kecamatan Sugiwaras. Berikut merupakan survei lokasi di mana sumur bor akan disalurkan menuju musola dan TPI, serta disediakan 3 keran air untuk umum. Program kerja ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2024.
Nah, berikut merupakan rancangan desain dari sumur bor. SMA Negeri 1 Bojonegoro sedang menjalankan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengangkat tema yakni gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan pertama yakni dengan pemberian materi atau sosialisasi tentang gaya hidup berkelanjutan. Kegiatan di kelas diawali dengan para guru menjelaskan atau memberikan penguatan materi kepada siswa-siswi mengenai apa itu air dan seberapa penting air bagi kehidupan. Kegiatan selanjutnya yakni para siswa akan mengerjakan soal pretest yang telah disediakan pada Learning Monitoring System. Setelah kegiatan pretest selesai, selanjutnya para siswa memasuki sesi melihat video mengenai air dalam berbagai aspek, agar para siswa memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam. Kemudian para siswa berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Guru Pendamping dan akan melakukan diskusi mengenai topik yang telah ditentukan. Kemudian para siswa akan menuangkan ide dan gagasannya dalam sebuah poster. Kegiatan terakhir dari P5 hari ini adalah para siswa-siswi yang telah melakukan diskusi kelompok dan membuat poster akan memprestasikan karya yang telah mereka buat kepada teman kelasnya dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah video aksi nyata implementasi gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita anak semasa, untuk mengatasi fenomena hujan lebat, kita punya resapan biopori sebagai tempat untuk menampung air. Biopori akan terisi dan kemudian menjadi lewatnya air di dalam tanah sehingga memperlancar peresapan air. Kita anak semasa, dengan bimbingan para bapak ibu guru, kita bisa menuangkan ide kreatif kepada masyarakat. Kak, mau kemana sih? Mau kemana ya? Yuk ikutin aku. Gimana sih Mas tanggapannya tentang cuaca saat ini sing hujan lebat gitu gimana? Untuk tanggapannya hujan mempengaruhi untuk jualan soalnya kan di bulan puasa ini. Jika bulan puasa musim hujan, bagaimana cara memanfaatkannya ya? Alat filtrasi air hujan, yang diantaranya ada drum pengendapan serta drum penyaringan. Di dalam drum pengendapan ada bata 10 cm, ijuk 20 cm, arang 10 cm, pasir 20 cm, ijuk 5 cm, dan kemudian kerikil 20 cm. Air masuk ke dalam drum penyaringan, kemudian air dapat didistribusikan. Selanjutnya, alat penampung air hujan. Air hujan jatuh dari atap ditampung melalui talang. Air hujan dialirkan melalui pipa ke bawah sebelum masuk ke tangki air. Air hujan masuk ke penyaringan daun yang terbuat dari kawat kasa. Selanjutnya, air memasuki tangki air yang dilengkapi saringan debu atau pasir halus, serta air siap didistribusikan. Siapkan botol plastik, kemudian potong ujungnya. Siapkan air keruh, serta bahan-bahan lainnya. Masukkan bahan-bahan sesuai dengan urutan. Alat filtrasi memiliki banyak manfaat. Manfaat yang paling utama adalah menyaring air agar tetap bersih
aman, dan layak untuk digunakan sehari-hari. Dengan adanya beberapa inovasi di balik fenomena hujan lebat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya Dimas Arif Firmansyah dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sani Alma Faustin. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Saat ini, saya masih menduduki kelas 10 SMA. Di sekolah kami, telah ada pembelajaran untuk pemanfaatan air bersih dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada materi hidup berkelanjutan. Kali ini, saya akan mengimplementasikan materi jaga air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kok mati sih? Gimana ya caranya biar bisa dapat air? Hujan nih. Kalau hujan gini kan enak, bisa ditampung airnya. Kecil amat kaknya, pakai yang besar dong. Iya juga, kalau gini kan bisa muat banyak. Ditaruh, terus tunggu, nanti juga penuh. Nah, udah penuh kan? Lumayan bersih nih. Yang ini yang kotor. Bisa buat apa ya? Buat siram tanaman aja deh. Kalau dibuang kan sayang. Ternyata bermanfaat juga ya. Coba deh saya tulis di blogspot. Siapa tahu banyak yang tertarik tentang ini. Akhirnya kelar juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Wah, siapa sangka blog yang saya tulis jadi ramai gini.
Ada apa ya, Bu? Mbak, air rumah saya habis. Minta air dong. Mbak, emangnya belum baca blog saya ya? Padahal viral loh blognya. Hah? Blog apa emang? Ah, sini deh, mana mbaknya? Udah gitu aja, Mbak. Iya, emang gitu aja. Tuh, lihat keisi kan? Oh, iya lagi, kok nggak kepikiran ya? Makanya kalau demi ini kita harus bisa berpikir gimana sih caranya kita manfaatin alam. Ya contohnya kita pakai hujan nih, kita manfaatin air bersihnya dari hujan itu ya kita pakai deh. Oke kan? Oke, makasih infonya. Ya, sama-sama. Hujan memang bikin jenuh sih, tapi banyak banget loh manfaatnya. Ayo, kita coba manfaatin air hujan untuk kebutuhan kita. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Penyebab utama terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan menggenang di air atau aliran air. Sampah jenis ini biasanya berupa sampah industri makanan, sampah sisa rumah tangga, kotoran hewan, hingga manusia. Adapun cara atau upaya untuk mencegah pencemaran air, yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan deterjen atau obat kimia berbahaya, serta rutin melakukan pembersihan aliran air. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah saat ini air bersih di Indonesia sudah mulai menipis. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai menghemat air dan menggunakan air secara bijaksana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Nah, di sini saya memiliki air botol mineral. Botol mineral ini termasuk ke dalam air tawar. Dan air tawar bukan hanya sesuatu yang kita minum, namun kita juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, maupun mandi. Nah, tapi kita jarang sekali memikirkan konsekuensi kita dalam melakukan aktivitas tersebut. Lagian, apa yang juga khawatirkan, 70% dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Benar kan? 97,5% dari seluruh air yang ada di bumi merupakan air laut, di mana deposit air tawar yang kita bahas tadi hanya sebanyak 2,5%. 68,7% dari deposit air tawar itu terkunci di dalam gletser, 30,1% merupakan air tanah, dan 0,3% adalah air permukaan seperti danau, rawa, dan sungai. Nah, air permukaan inilah yang sering kita gunakan sebagai sumber konsumsi sehari-hari. Terlihat kecil kan? Ditambah lagi banyak berita di luar sana yang menandakan bahwa persediaan air tawar semakin menipis. Lalu, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan demi menjaga sumber air tawar ini? Jawabannya adalah ya, lebih baik lagi. Kita bisa melakukannya sekarang, di sini, dan secara mandiri. Perkenalkan, saya Zulan Rafael Ramadi dari kelas 10-1. Di sini akan menunjukkan 3 aksi nyata yang bisa kita lakukan demi menjaga kelestarian air tawar di dunia. Menurut survei, penggunaan air matang saat memasak sebanyak 10-15% merupakan total konsumsi per orang setiap harinya. Tipsnya adalah, lihatlah berapa banyak air yang sebenarnya dibutuhkan pada bagian instruksi kemasan. Dalam merebus mie misalnya, kita tidak melihat berapa banyak air yang seharusnya kita gunakan. Padahal, air itu langsung saja kita buang setelah memasak. Mungkin pembuangan ini terlihat kecil, namun jika dilakukan terus-menerus setiap harinya, kita bisa membuang-buang air matang secara berlebihan. Mencuci memiliki persentase total konsumsi air tawar sebesar 15% sampai 25% per hari per orang. Namun, dalam hal mencuci, bukan hanya itu saja yang harus kita khawatirkan. Di masyarakat umum, masih banyak membuang limbah deterjen sisa mencuci langsung ke sumber perairan. Padahal, itu saja, sumber air itu mengalir ke tempat di mana tingkat kesterilan merupakan hal yang utama. Contohnya adalah persawahan. Pembuangan limbah deterjen secara langsung ke sistem perairan memiliki dampak buruk. Contohnya adalah eutrofikasi. Lalu, kira-kira apa sih solusinya? Ya, untuk yang pertama, kita dapat menanami selokan dengan tanaman air, seperti lili air, melati air, dan teratai. Tanaman-tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyerap zat berbahaya yang dihasilkan oleh limbah deterjen, seperti SLS. Ternyata air hujan masih dapat digunakan lagi loh. Alih-alih mengkonsumsinya secara langsung, kita dapat menggunakan air hujan yang telah kita tampung untuk aktivitas seperti mencuci, baju, maupun piring. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa duluan yang akan melakukannya, karena kita sadar tidak perlu menunggu untuk melestarikan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya pada masa saat ini, tapi untuk puluhan generasi umat manusia yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.